Nanti dulu. Udah. Baru kita berdua yang bilang. Oh, boleh tuh. Boleh. Berlima. Halo, selamat sore sahabat JKN semua. Jumpa lagi di live TikTok JKN Solo Raya. Kali ini bersama kami dari Kabupaten Solo Selatan. Mewakili KC Solo, live sore ini kami temanya adalah pendaftaran baru dan reaktivasi peserta JKN. Untuk perkenalan singkat saja, saya host kali ini adalah Muhammad Hasri dari staf KPI Kabupaten Solo Selatan. Kemudian narasumber sore hari ini adalah dari Bapak Kepala Kabupaten Solo Selatan, Bapak M. Asyir An-Nur, atau yang akrabnya itu disapa dengan Bang Asyir ya. Boleh, Bang boleh. Asyir. Untuk perkenalan singkatnya cukup itu dulu, nanti kita lanjut dengan diskusi tanya jawab seputar JKN. Untuk pertama mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bro Hasri ya sama Iya. Bunda ya. Live TikTok cabang Solo hari ini tentu kita mengangkat isu yang cukup menarik. Yang pertama terkait dengan pendaftaran dan reaktivasi peserta. Nah, ini sahabat-sahabat TikTok yang sudah bergabung untuk terkait pendaftaran, reaktivasi bisa memanfaatkan kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Baik itu kanal tatap muka ataupun kanal layanan non tatap muka. Nah, sekarang juga info nih, Pandawa kita sudah 24 jam. Jadi Iya, sobat benar. JKN bisa mengakses Pandawa 24 jam sekarang. Oke, kita sambil menunggu pertanyaan. Bro Astri, apakah sudah ada ya pertanyaan terkait dengan pendaftaran, reaktivasi peserta ataupun hal-hal yang berkaitan dengan program JKN tentunya? Oke, terima kasih Bang Asir. Untuk sore ini kita tampung ini pertanyaan, dan kalau ada tidak hanya sekitar pendaftaran baru ya Bang ya. Boleh, silakan, bebas. Kita buka juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang penting seputar BPJS Kesehatan terkait layanan, kendala, dan mungkin juga terkait dengan mobile JKN, fitur-fitur dan sejenisnya. Kita cek dulu, ini ada pertanyaan mau tanya, anak saya tadinya aktif tuh kok bisa nggak aktif, kenapa ya? Ini dari akun Zikia ya. Nah, kalau yang tadinya aktif itu tiba-tiba nggak aktif, itu kemungkinan untuk yang terjadi saat ini adalah bagi peserta yang pertama adalah anak yang PPU yang usia di atas 21 tahun. Jika berulang tahun ke-21, sebelumnya aktif di tanggungan orang tuanya yang PPU. PPU itu adalah pekerja penerima upah ya. Nah, kategori PPU ini ada yang swasta, ada juga yang PPUPN namanya, penyelenggara negara. Nah, jika anak berusia berulang tahun ke-21 itu otomatis sementara itu nonaktif. Kenapa? Karena dia dikategorikan sudah di luar umur tanggungan. Nah, untuk anak yang 21 sampai 25 tahun jika nonaktif saat ini
itu kita bisa melakukan pengaktifan Aktivasi kembali. bisa berarti ya? Bisa reaktivasi Oke. namanya. Jadi untuk reaktivasi untuk anak yang 21 sampai 25 berusia 21 sampai 25 itu kita bisa aktivasi dari surat keterangan kuliah jika anak masih kuliah. Oke. Nah, mungkin itu. Tapi kalau misalnya dia kategori segmen anak kita itu adalah kategori segmen PBIJK, itu dia tiba-tiba nonaktif, itu karena itu penonaktifan itu memang terpusat Ya, namanya. jadi kalau untuk segmen PBIJK, ini info juga untuk sobat-sobat JKN yang bergabung, tentu prosesnya melalui pendataan dari Kementerian Sosial, apakah kita termasuk peserta yang berhak menerima bantuan iuran atau tidak. Tapi sobat JKN jangan khawatir untuk proses reaktivasi dari peserta PBIJK nonaktif, jika memang akan mendaftar baik itu secara peserta mandiri, itu teman-teman bisa mengakses layanan kami yang Pandawa juga bisa reaktivasi di sana melalui Pandawa di 24 jam di 0811 8165 165. Kemudian bisa juga datang langsung ke kantor kabupaten atau kantor cabang terdekat ataupun kanal-kanal lainnya sudah disediakan. Jadi sobat JKN jangan khawatir terkait dengan reaktivasi. Tapi kalau sobat JKN merasa saya masih direaktivasi PBIJK-nya, nah teman-teman bisa datang langsung ke dinas sosial setempat tentunya dengan membawa surat keterangan membutuhkan pelayanan. Nah, itu akan diproses oleh teman-teman di dinas sosial. Jadi jangan khawatir sobat JKN, proses pendaftaran dan reaktivasi bisa dilakukan dimanapun dan dengan sangat mudah. Nah, info lanjutan untuk kategori segmen PBIJK tadi, ini disampaikan juga ini anaknya masih bayi katanya. Nah, untuk anak yang masih bayi di segmen PBIJK ini, jika pendaftarannya di saat lahiran itu adalah kategori namanya bayi baru lahir, dia kategori BBL, kemudian didaftarkan di segmen PBIJK berdasarkan noka ibunya tadi, maka nama anak sementaranya itu adalah bayi nyonya dari gitu. Jadi dia masih bayi nyonya, belum dengan nik dan nama yang sesuai dengan nanti sesuai administrasi capilnya. Nah, jika namanya masih bayi nyonya, itu sebelum 3 bulan tidak ada updating dari peserta, misalnya untuk update nama, update nik. Nah, nanti akan divalidasi langsung otomatis dari pusat. Jika lewat 3 bulan itu memang dia akan divalidasi dan dinonaktifkan dari pusatnya, seperti itu. Ya, info juga nih buat sobat JKN, kita juga ada form sudah disediakan juga, teman-teman bisa mengakses di pojok sebelah kiri. Ada tombol berwarna kuning, silahkan jika ada mengisi terkait dengan identitas, dan akan kami tindak lanjuti nanti untuk proses berikutnya. Silahkan teman-teman diakses tombol sebelah kiri bawah berwarna kuning. Iya, itu untuk administrasi pendaftaran dan administrasi reaktivasi ya Bapak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, kita cek dulu pertanyaan selanjutnya. Kak, PBJS saya masih terbaca tunggakan, sedangkan sudah dialihkan ke yang gratis. Nah, ini maksudnya adalah yang beralih segmen ini sepertinya. Beralih segmen. Nah, ketika sobat JKN misalnya sebelumnya terdaftar di segmen yang mandiri ya. Nah, yang mandiri kan kita rutin membayar iuran setiap bulannya. Nah, sewaktu-waktu kita mungkin ada kendala dalam pembayaran sehingga pembayarannya tertunda, kemudian terjadi status menunggak untuk peserta mandiri. Ketika kita berada di status sebagai menunggak mandiri, itu kita nonaktif di mandiri, tetapi untuk peralihan segmen itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, jika kita beralih ke tanggungan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, itu statusnya akan aktif. Tetapi untuk tunggakan yang sudah ada di mandirinya,
Nah, itu tidak akan hilang begitu saja karena sudah menjadi kewajiban. Tetapi tunggakan untuk mandiri itu hanya maksimal 24 bulan, nah, Sobat JKN. Ya. Dan Nah, Sobat seperti JKN itu. juga bisa ini ya, bisa mencicil ya. Bisa. Kita ada bisa. program rencana pembayaran bertahap tentunya bisa melalui mobile JKN juga nih. Bisa mobile Kalau JKN ingin juga bisa. mendaftar pembayaran secara bertahap. Jika Iya. memang dirasa tunggakan atau iuran yang dibayarkan cukup berat, nah Sobat JKN bisa melakukan pembayaran secara mencicil, bisa lewat mendaftar program lewat cicilan. mobile JKN dan lebih mudah sekarang ini. Iya. Nah, itu kita ada namanya program rehab ya. Iya, Sobat betul JKN. sekali. Untuk cicilan yang mandiri yang menunggak. Mungkin seperti itu sudah menjawab. Kemudian ada lagi? Lanjut, kita cek-cek lagi, ada pertanyaan. Kak, kalau udah nunggak mau dinonaktifkan bisa nggak? Nah, ini pertanyaan yang terkait yang mandiri menunggak juga ya. Kalau status kita di awal dalam pendaftaran mandiri, otomatis itu adalah persetujuan dari peserta sendiri. Nah, untuk mandiri yang ada tunggakan itu akan terkunci, dia tunggakannya hanya maksimal 24 bulan. Oke. Tetapi kewajiban tersebut sampai dengan saat ini belum ada ketentuan untuk bisa dihilangkan. Nah, jadi misalnya kalau peserta mandiri yang menunggak nih, misalnya dia menunggak dari tahun 2020. Kalau sekarang 2026 itu sudah berjalan sekitar kurang 6 tahun lebih kurang. kurang lebih 6 tahun. Nah, seperti apa mekanisme atau aturan yang ada di Sesuai dengan peraturan presiden tentunya. Sesuai dengan perpresnya sendiri, yaitu tunggakan yang ditagih hanya 24 bulan maksimal. Jadi walaupun udah 6 tahun nggak pernah membayar iuran mandiri, sudah merasa wah saya bingung nih, kira-kira berapa ya tunggakan saya sudah 6 tahun nggak pernah bayar gitu kan. Nah, untuk informasi bahwa tunggakan yang ditagih adalah 24 bulan sebagai tunggakan. Dan juga untuk Sobat JKN, untuk menghindari biar tidak lupa bayar iuran. Kadang kan terlupa ya, kita membayar iuran secara transfer melalui virtual account. Nah, langkah baiknya Sobat JKN bisa mendaftarkan auto debit. Jadi pembayaran secara otomatis akan dipotong langsung melalui rekening Sobat JKN, sehingga potensi lupa bayar itu tidak terjadi lagi nih, sehingga kartunya tetap aktif dan bisa terus digunakan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Pak, saya baru 2 bulan pemakaian BPJS, terus bulan depan saya melahirkan. Nah, secara sesar apa bisa? Nah, jadi gini, silakan Pak. Sobat JKN, jadi jangan khawatir, begitu kepesertaan Sobat JKN itu sudah aktif, maka bisa langsung digunakan. Mau itu untuk kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun jika memerlukan layanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti rumah sakit. Jadi walaupun baru terdaftar, kan kita mendaftar mandiri berlaku 14 hari ya? Iya, betul. Kita mendaftar 14 hari, begitu kartu sudah aktif dan sudah melakukan pembayaran pertama, maka itu bisa langsung digunakan. Nah itu di dalam program BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi Sobat JKN jangan khawatir, oh saya baru mendaftar. Tidak, kita selama kartunya aktif, walaupun baru terdaftar 1 bulan, 2 bulan, asalkan Bapak Ibu rutin membayar kalau peserta mandiri, maka bisa terus digunakan. Oke. Jadi seperti itu ya Sobat JKN, jangan khawatir. Pastikan status keaktifan JKN kita selalu aktif. Ya, jangan lupa pengecekannya bisa melalui mobile JKN, melalui Pandawa yang 24 jam. Yang disematkan di juga ada. 0811816565. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kak, bisa nggak sih di nonaktifkan nama anak ada 2 Kak? Dari akun Muazzam. Kak, bisa nggak sih dinonaktifkan nama anak ada 2? Ini kayaknya datanya ganda sebenarnya. Baik, bisa kita nanti dinonaktifkan. Bisa kita nonaktifkan salah satu, artinya memang selama data kependudukan Sobat JKN ini valid, tentunya kita akan melakukan validasi data tentunya untuk penyempurnaan data dari Sobat JKN semua. Dan untuk penonaktifan seperti ini lewat call center kita juga bisa kok di 165. Tidak hanya fasilitas kita yang secara offline, secara online kita juga sudah sediakan ya. Iya, channel-channel ini. Kita sudah sediakan kanal-kanal. Kalau
di 165 karena sudah disinggung tadi nih. Ya. Sobat JKN di 165 tentu di sana bisa kita akses terkait dengan pendaftaran, penambahan anggota keluarga, pindah segmen juga bisa seperti tadi. Iya, BJK betul. mau berubah jadi mandiri Iya, bisa betul. melalui di care center kita di Iya. 165, baik itu perubahan data identitas, nomor HP, perubahan kelas maupun jika ada butuh informasi dan pengaduan bisa melalui care center kita di 165. Iya, termasuk reaktivasi juga ya Bisa, Bang, ya? bisa. Ya, Tadi tadi kan kan kalau bisa mau sampaikan reaktivasi di mah sana. bisa. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kak, aku ikut BPJS Mandiri, tapi keterangan PBI katanya. Wah, ini menarik nih. Ah iya. Ini menarik tapi dia sobat JKN ini BPJS Mandiri Iya. tapi keterangannya PBI. Nah, Iya. untuk sobat JKN ini boleh bantu ngisi formnya, nanti kita tindak lanjuti ya. Iya, untuk bisa. kita tindak lanjuti terkait pertanyaan dari sobat JKN yang tanyakan ini. Karena memang ini kami perlu melakukan pengecekan seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut. Formnya ada ya di sebelah kiri pojok bawah. Silahkan diisi form yang sudah kami sediakan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan Bang, menarik juga Pak. Pekerjaan suami Polri, tapi Oke. dicek desil 0, gimana ini katanya? Nah, Nah, yang pertanyaan cukup menarik ya. Pekerjaan suami Polri tapi desilnya masih nol. Artinya desilnya belum terbaca. Iya. Nah, mungkin ini nanti domainnya lebih tepatnya ke dinas sosial setempat ya terkait dengan penentuan desil maupun ke BPS juga bisa. Terkait dengan pertanyaan sobat ini. Tapi jangan khawatir terkait dengan kepesertaan sobat JKN sebagai anggota Polri selama sudah bertugas menjadi anggota Polri itu sudah merupakan hak dari sobat JKN. Jadi tetap akan kami proses terkait dengan kepesertaan dari segmen Polri yang ditanyakan tadi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada yang menarik juga nih Kak. Kalau misalkan mau pindah ke pembayaran mandiri tapi nggak ada buku tabungan gimana? Nah ini langsung aja kita jawab. Itu ada di pojok kiri bawah ada tanda kuning. Nanti coba bantu diisi aja formnya. Konfirmasinya nanti bisa kita konfirmasi administrasi peralihan ke mandirinya nanti. Oke. Kalau tidak ada buku tabungan itu bisa kita mengisikan dari nomor rekeningnya saja biasa. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya? Iya, nih. Oke, itu kenapa mobil JKN ku nggak bisa dibuka? Nah, ini pastikan dulu teman-teman sobat JKN untuk proses mobil JKN sudah cukup mudah ya, Iya. sudah user friendly gitu, bisa digunakan di mana saja, kapan saja. Jadi sobat JKN cukup nanti mendownload, kemudian jika memang belum punya akun bisa mendaftarkan akunnya. Bisa registrasi. Kalau lupa passwordnya bisa lupa password. Jadi sudah cukup mudah. Kalau misalkan nomor HP-nya sudah berubah rupanya, apakah tentang kantor? Nah, bisa juga melalui layanan non tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Iya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot datang ke kantor jauh-jauh hanya untuk merubah Nomor nomor HP. handphone seperti Iya. itu. Jadi kalau kasus mobile JKN-nya nggak bisa dibuka, itu mungkin ada beberapa penyebab atau beberapa Ya. faktor. Nah, bisa jadi nomor saat logout nomor HP sudah berubah atau email sudah berubah. Nanti boleh kok diregistrasi lagi nomor HP dan email yang dipakai saat ini kalau ke kantor BPJS terdekat boleh, lewat Pandawa juga boleh. Oke. Atau call center 165. Ini ada pertanyaan lagi dari si Jingga, Pertanyaannya itu dulu BPJS Mandiri masuk kerja, maksudnya pekerja ya, artinya Iya. pekerja di perusahaan, kemudian waktu resign sudah tidak aktif, apakah ada denda? Jadi untuk iuran, jadi seperti ini Bapak Sobat JKN ya. Begitu Sobat JKN sudah tidak bekerja, tidak menjadi tanggungan dari badan usaha, maka Sobat JKN bisa langsung melakukan proses peralihan segmen menjadi peserta mandiri juga, silahkan. Pertanyaan apakah denda? Tidak ada denda ya Sobat JKN, jadi silahkan untuk melakukan proses peralihan segmen dari PPU swasta kemudian menjadi pekerja atau peserta mandiri. Oke, lanjut. Oke. Ini dari akun DCI. Kak, BPJS Mandiri kelas 2 pindah
BPJS Mandiri kelas 2 pindah kantor atau tidak, Iya. bisa dilakukan di mana saja. Iya. Kalau memang misalnya ada pergantian nomor HP, kebetulan lewat depan kantor BPJS nih gitu, Nah, langsung mampir, aja silakan. update gitu ya kan. Iya. Nanti kalau untuk di Solok Selatan ketemunya dengan Bro Iya, Hastri ini kalau nanti di ketemunya Selatan Sobat bisa JKN. masuk. Heeh. Oke Bang, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita ingetin lagi dong, yang ngisi form silahkan jika Iya, memang terkait boleh, dengan boleh. ada mau reaktivasi pendaftaran peserta baru di pojok kiri bawah di gadget Sobat JKN ada form berwarna kuning, silahkan diakses. Nah, silahkan diisi data-datanya di situ, kebutuhannya apa, nanti akan kami tindak lanjuti. Jangan lupa ya Sobat JKN. Iya, ini ada pertanyaan menarik nih Bang. Siap. Anak baru lahir di cover BPJS nggak katanya? Oke. Oh, oke. Oke, jadi Kita jawab ya. pertanyaan apakah bayi baru lahir? Nah, idealnya memang sesuai dengan regulasinya ya, bayi itu wajib didaftarkan sampai dengan usia 28 hari. Jadi, kalaupun misalkan memang saat melahirkan membutuhkan pelayanan di rumah sakit, nah itu Sobat Dekan bisa langsung mendaftar. Nah, kadang pertanyaannya, ini kan kami belum mengurus dokumen kependudukan ya? Iya, Belum betul. mengurus dokumen kependudukan. Nah, Sobat Dekan jangan khawatir, bisa mendaftarkan dengan keterangan bayi nyonya dari ibu yang melahirkan. Jadi bisa itu diberikan kesempatan Sobat JKN untuk mendaftar sementara sampai dengan 3 bulan nanti pengurusan dan penerbitan akta kelahiran sehingga mempunyai nomor induk kependudukan. Jadi jangan khawatir Sobat JKN, saat lahir bisa langsung mendaftar dan bisa langsung digunakan. Iya. Tidak ada masa tunggu di situ. Begitu lahir. Oke. Iya, itu untuk semua segmen ya Bang ya? Ya. Iya, untuk semua segmen bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang mandiri mungkin langsung segera didaftarkan, misalnya kalau lahiran di rumah sakit ada kok kita PIPPRS namanya, nanti bisa bantu dihubungi aja langsung ke Ya, admisi, itu. boleh nanya mau daftarkan untuk bayinya gitu. Nanti setelah aktif, kalau bayi itu bisa langsung aktif di hari yang sama Bisa. ya. Iya. Bisa. Seperti itu Sobat JKN. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada perubahan data peserta bisa di mana aja nih katanya. Bisa pakai WA nggak katanya? Bisa. Iya, bisa sekali ya Jadi- Sobat JKN. Itu jadi- nomor WA Pandawa juga. Sudah disematkan ya Iya. di pojok kanan ya di 08118165. Iya, seperti Jadi Sobat JKN, ini kemarin baru di launching Pandawa kita sudah 24 jam. Mm-mm. Jadi mana tahu terbangun setelah sholat tahajud mungkin teringat BPJS saya ada kendala yang perlu saya proses secara administrasi, bisa melalui layanan Pandawa, nanti di sana bisa pendaftaran baru, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, pengaktifan kembali nih sesuai tema kita, reaktivasi peserta juga bisa, perubahan kelas rawat dan banyak fitur-fitur lain yang ada di Pandawa. Jadi Iya. jangan khawatir, tidak ada alasan lagi oh repot harus ke kantor. Sekarang semua Iya. bisa melalui gadget Sobat JKN masing-masing. Seperti itu Sobat JKN. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan Dari mana lagi? cara mengaktifkan BPJS pemerintah katanya. Cara mengaktifkan BPJS ini artinya dia mau reaktivasi kembali menjadi peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Iya. Nah, Sobat JKN, bantuan pemerintah kan bersumber dari dua, ada yang dari pusat, ada juga yang bersumber dari pemerintah daerah. Nah, Sobat JKN, yang pertama, jika ingin mengaktifkan kembali menjadi penerima bantuan iuran yang dari pusat, maka Sobat JKN bisa datang kembali ke Dinas Sosial tentunya dengan membawa surat keterangan membutuhkan pelayanan dari Vaskes. Nah, itu bisa langsung diajukan reaktivasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota di mana Sobat JKN berdomisili. Kemudian jika ingin beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah, nah Sobat JKN itu bisa melakukan pengurusan melalui dinas yang ditunjuk di kabupaten kota masing-masing. Iya. Contoh di Solok Selatan ini di Dinas Kesehatan. Nah, nanti di sana secara administrasi akan dilakukan pengecekan dan jika memang memenuhi syarat maka akan langsung diusulkan kembali menjadi penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi caranya seperti itu ya Sobat JKN ya. Jadi pertanyaan bisa. Oke, lanjut. Mungkin lanjutan pertanyaannya nih, ada yang menarik juga nih Bang. Gimana? Pak,
Pak, punyanya BPJS pemerintah Muara Enim. Ini sampai Muara Tapi Enim ya. mau dipakai di RS Metro, bisa nggak ya Pak ya? Bisa, katanya. bisa. Nah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika Bapak Ibu sedang berada di luar domisili. Ketentuannya yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses ke fasilitas kesehatan terdekat dengan maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Atau dalam kondisi emergensi, Bapak Ibu Darurat. bisa langsung ke IGD fasilitas kesehatan. Bahkan dengan Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS pun bisa. Jadi silahkan langsung datang ke IGD jika memang dalam kondisi emergensi. Dan Bapak Ibu jangan khawatir misalkan kartu BPJS-nya tertinggal atau misalkan tidak membawa handphone, maka cukup dengan nomor induk kependudukan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau dapat mendapatkan akses layanan di fasilitas kesehatan. Jadi begitu ya Sobat JKN. Ya seperti itu ya Sobat JKN ya. Siap, lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Pak, BPJS pemerintah. Ini yang pertanyaan di bawah ini ya. Ya. Nih, Kak, pindah Kak, Vaskes bisa lewat JKN sendiri bisa dong. Bisa, Jadi bisa. Sobat JKN untuk perpindahan Vaskes bisa melalui aplikasi mobile JKN. JKN sendiri. Bisa nanti untuk memindahkan secara kolektif, secara keluarga ataupun Iya. secara sendiri-sendiri bisa melalui aplikasi mobile JKN Sobat JKN semuanya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Tapi lewat mobile JKN ini kita untuk pindah Vaskes itu kita informasikan lagi itu minimal 3 bulan terdaftar di Vaskes yang saat ini ya. betul. Pak mau tanya BPJS saya di Mandiri pindah ke pemerintah tapi tidak bisa dipakai. Oke, pertanyaan dari Mbak Dwi nih ya, Kak Dwi Iya, ya, Kak Kak Dwi Dwi ini. ya. Oke, apakah sudah berpindah menjadi segmen yang di pemerintah daerah? Jadi gini Sobat JKN, pastikan dulu kartunya aktif ya. Iya. Selama kartunya aktif dan bisa digunakan, jadi silahkan langsung mengakses ke fasilitas kesehatan. Nah ini bisa nih kita cek langsung nih. Jadi untuk Mbak Dwi ini bisa bantu isi form kuning yang sudah kami sediakan untuk kami tindak lanjuti dan segera kami hubungi nantinya. Oke. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan. Kak, saya Kis, KIS tapi tapi kode kode tunggakan. tunggakan. Ini maksudnya mungkin peserta PBI ya, Iya. peserta PBI tapi dia masih memiliki tunggakan. Iya. Jadi seperti kami sampaikan, Sobat JKN, proses peralihan menjadi peserta PBI itu dilakukan di Kementerian Sosial ya. Iya. Tidak melihat apakah Sobat JKN memiliki tunggakan atau tidak. Tapi kewajiban peserta mandiri sebelumnya itu masih menjadi kewajiban dari Sobat JKN. Jadi Sobat JKN bisa mencicil. Nah, jangan khawatir, tadi sudah kami sampaikan di awal ada namanya program rehab. Nah, itu bisa mendaftar program rehab melalui mobile JKN, melalui Pandawa juga bisa untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Tapi jangan khawatir apakah iurannya atau preminya bertambah, tidak. Setelah proses peralihan menjadi peserta PBI maka tagihannya tidak akan bertambah lagi. Jadi silahkan untuk mencicil ataupun kalau ada rezeki bisa membayar secara langsung ya, Bro Asri ya. Betul. Oke. Benar. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang. Siap. Kak, aku udah daftar di Pandawa, tapi cara masuk ke JKN gimana ya? Aku coba masuk pakai nick dan password nggak bisa. Ini sepertinya Sobat JKN dia sudah buat akun ya, sudah membuat Iya. akun mobile JKN, cuma terkendala. Jadi Sobat JKN terkendala dengan ini nanti bisa coba dimasuk login ulang. Kalau misalkan memang lupa password, Sobat JKN bisa memilih lupa kata password. sandi ya. Iya, kata lupa sandi kata sandi. nanti akan dikirimkan atau akan ditampilkan untuk mengisi NIK, kemudian akan diarahkan konfirmasinya apakah melalui SMS Atau melalui email biasanya Iya. seperti itu. Nanti silakan Sobat JKN untuk membuat password yang baru nanti. Iya. sehingga bisa untuk login kembali. Nah, Oke, ini lanjut. mungkin lanjutan dari yang tadi nih Bang. Tetapi ada rumah sakit yang tidak mengcover anak baru lahir. Kalau seperti itu bagaimana ya Kak? Nah, jadi Sobat JKN, penjaminan bayi baru lahir. Nah, seperti kami sampaikan di awal tadi, silakan begitu bayi baru lahir untuk melakukan pendaftaran bayinya, karena ada bayi
sakit mungkin, kemudian butuh harus menggunakan inkubator ataupun dirawat di NICU. Nah, itu bisa sobat JKN untuk segera mendaftar, bisa melalui petugas yang ada di rumah sakit yang sudah ditunjuk, ataupun bisa mengakses melalui Pandawa juga bisa, ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Asalkan kartunya aktif dan sesuai dengan ketentuan, pastinya layanan JKN akan diberikan. Dan pertanyaan apakah nanti bisa langsung jamin? Pertanyaan bisa. Kemudian jika ada kendala, jika ada keluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi petugas kami di setiap sudut rumah sakit, ada nomor handphone petugas BPJS Kesehatan yang bersedia dihubungi jika ada kendala ataupun membutuhkan informasi dan pengaduan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari akun Zesia. Bang, kalau mau buat BPJS untuk anak yang sudah berumur 5 tahun bagaimana Bang? Nah, silakan Bu Wasri. Nah, untuk anak yang saat ini usianya 5 tahun ya. Nah, kalau 5 tahun itu kita kategorinya bayi baru lahir. Kategori bayi baru lahir adalah anak yang lahir sejak 18 Desember 2018 sampai dengan saat ini. Itu di Perpresnya sendiri dikategorikan dengan bayi baru lahir. Nah, jika Sobat JKN mau mendaftarkan anaknya yang belum pernah terdaftar sama sekali sebelumnya, ingin didaftarkan ke segmen mandiri, nah ini nanti dia akan terkena iurannya sejak dia bulan lahir. Contoh, misalnya bulan lahirnya adalah di Maret 2021 atau di Maret 2020. Nah, usianya kan sekarang 5 tahun. Berkisar 5 sampai 6 tahun ya. Nah, 5 sampai 6 tahun. Nah, tapi iuran yang dikenakan tersebut dibatasi maksimal hanya 24 bulan. Jadi kalau misalnya Sobat JKN nih mau daftarin anaknya yang usia saat ini 5 tahun dan belum pernah terdaftar sebelumnya, maka dia akan nanti kalau mau pilih mandiri contohnya yang kelas 3, itu dia terkena iuran maksimal nanti 875.000 karena kelas 3 adalah 35.000 per bulan dikali dengan maksimal 24 bulan. Nah, itu adalah 845 ditambah dengan 1 bulan berjalan sekarang saat dia pendaftaran. Jadi maksimalnya adalah ditambah dengan bulan berjalan namanya, bukan bulan tagihan iuran bayinya. Nah, jadi dia kalau kelas 3 itu maksimal dikenakan nanti 875.000. Tapi kalau misalnya anak kita lahir nih misalnya Desember 2025. Desember 2025 ke April 2026 itu lebih kurang masih di umur 5 bulan. Nah, kalau daftar yang mandiri sekarang itu dia akan dikenakan iurannya hanya 5 bulan. 5 bulan dikali dengan sesuai dengan pilihan kelas yang dipilih nantinya. Mungkin seperti itu ya Sobat JKN. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan. Kalau BPJS bayar mau ke BPJS pemerintahan gimana caranya Pak? Nah tadi ini pertanyaannya, kalau misalkan BPJS yang mandiri kemudian ingin beralih ke bantuan pemerintah, tentu alurnya seperti ya Sobat JKN ya. Jika memang merasa berhak menerima PBI ya, bantuan iuran, maka bisa menghubungi dinas sosial setempat ataupun dinas yang ditunjuk jika memang ingin beralih menjadi penerima bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi silakan Sobat JKN jika memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di mana Sobat JKN berdomisili. Oke, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, mau tanya, kan saya udah, terus saya mau bikin baru bisa nggak? Ini maksudnya mungkin sebelumnya sudah pernah punya ya, sudah pernah terdaftar, sudah punya nomor JKN. Nah, terus mau bikin baru lagi gitu. Ya. Gimana Pak? Jadi sekarang kalau misalkan sudah terdaftar, tentu Sobat JKN hanya bisa berada di segmen nih. Iya. Contoh misalkan sudah pernah daftar sebelumnya, tapi sekarang tidak aktif, apakah perlu daftar baru? Tidak perlu ya Sobat JKN ya. Yang perlu hanya kita yang dulunya mungkin terdaftar
sebagai mungkin pekerja penerima upah yang sekarang sudah tidak bekerja lagi, kemudian kan statusnya tidak aktif, maka tidak perlu buat baru, tapi kita reaktivasi menjadi peserta PBPU Mandiri, artinya membayar iuran secara mandiri. Jadi gitu ya Sobat JKN ya. Iya, jadi tidak ada namanya kalau kita sudah punya karena dia didaftarkan dari NIK double kita. dong jadinya. Istilahnya bukan bikin baru ya Bang ya, tapi kita peralihan segmen. Oke, baik selanjutnya. Oh, di buat bio. Itu ada yang tanda kuning ya. Ini ada yang nanya pembuat bio atau mana Pak ya? Jangan enggak di bio Kak. Sekarang itu ada di yang di live kami ada di pojok kiri bawah. Iya, di pojok kiri. Berwarna kuning panah ke atas. Nah, itu silahkan diklik. Nanti silahkan mengisi form yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Oke. Kak mau tanya, apakah aplikasi JKN bisa buat 2 akun? Nah, untuk aplikasi mobile JKN itu per masing peserta itu cuma 1 akun ya Kak ya. Jadi dia dari NIK. Nah, jadi dia loginnya adalah usernya itu adalah NIK. Jadi kalau tapi kalau maksudnya 2 akun di sini adalah misalnya dalam susunan keluarga itu ada pesertanya adalah ayah, kemudian nanti anak mau bikin juga. Itu bisa, tapi nomor HP untuk anak kita daftarkan sendiri dulu seperti itu. Dibedakan dengan nomor HP yang punya ayahnya. Nanti kalau dalam ketika login tampilan susunan keluarganya akan sama nanti. Seperti itu, Bang. Seperti itu ya Sobat JKN. Oke, kita lanjut. Ini ada tuh soalnya udah ganti lewat UJKN, lewat HP nggak bisa tergantikan. Jadi ini untuk siapa nih? Oh, ini usernya masih belum ada namanya ya. Jadi silakan untuk Sobat JKN bertanya tidak bisa merubah nomor handphone tadi, silakan bisa mengisi form yang sudah disediakan ya Sobat JKN ya. Segera kami tindak lanjutin. Ada di pojok kiri bawah berwarna kuning panah ke atas. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ini dari kalau pendaftaran BBL lewat dari 28 hari langsung ke Dinsos atau BPJS, apakah bisa langsung aktif BPJS PBI-nya? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir itu silakan langsung datang ke kantor yang melaporkan dengan surat keterangan lahir. Jika memang sudah mempunyai dokumen kependudukan, bisa juga langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Dan kalau misalkan di bawah ini ya bisa juga sebenarnya tidak perlu datang ke dinas sosial kalau statusnya masih di bayi baru lahir. Tapi kalau sudah lewat 28 hari, jadi silahkan nanti Sobat JKN kalau sudah lewat dari itu silahkan nanti pertama tentu mengurus dokumen kependudukan yang kami sarankan, mengurus dokumen kependudukan agar datanya lebih valid dan untuk menghindari jika nanti sudah terdaftar untuk menghindari penonaktifan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Kalau peralihan ke PBPU Mandiri apa yang masih aktif nanti juga beralih ke Mandiri juga. Jadi apa? Maksudnya gini, ini maksudnya di mungkin 2 segmen iya, satu keluarga mungkin ada yang nonaktif PBIJK-nya, ternyata masih juga yang lain masih aktif PBIJK. Iya. Nah, itu gimana Bro Hasri? Nah, kalau di segmen PBPU Mandiri adalah pilihan dari pesertanya. Nah, ketika dia dalam susunan keluarganya itu adalah ada yang aktif, kemudian ibunya non aktif, itu nanti bisa kalau dalam untuk mandiri 1 kakak ya Bang ya? Ya, jadi sebetulnya bisa diproses. Bisa diproses dia nanti 1 kakak, dia beralih juga ikut untuk anaknya juga. Nah, karena ini di perpresnya yang mandiri adalah yang bagi peserta yang mampu. Kemudian untuk yang
masih merasa PBJK. PBI, Iya. jika merasa ingin masih mengurus PBI-nya bisa ke dinas sosial setempat. Iya, Nanti boleh. diusulkan kembali Iya. untuk menerima PBI kembali jika memang sesuai dengan kriteria dari Iya. pemerintah. Nanti boleh diusulkan lagi kok, misalnya kalau nonaktif saat ini di PBIJK, boleh reaktivasi namanya di PBIJK-nya lagi. Jadi memang kalau memang dalam satu susunan keluarga merasa masih ingin di PBIJK-nya boleh reaktivasi, tapi kalau misalnya ingin ke mandiri, itu kita persilahkan juga dengan satu susunan keluarganya. Oke, seperti itu. Lanjut. Cara mencetak kartu KIS. Bisa suruh siapa atau ada prosesnya. Jadi gini, sobat JKN, sekarang sudah lebih mudah ya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot cetak kartu. Nanti makin tebal dompetnya karena kartu, bukan karena uang 10.000. Jadi Iya. sobat JKN untuk pencetakan kartu tidak ada lagi ya sobat JKN ya, karena sekarang sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Untuk anak di bawah 17 tahun menggunakan kartu identitas anak juga sudah bisa. Nah, pertanyaan apakah kartu bisa dilihat? Nah, kartunya sobat JKN bisa melihat di KIS digital pada aplikasi mobile JKN. Jadi silakan sobat JKN mendownload ya. Mendownload aplikasi mobile JKN. Di fitur, salah satu fiturnya adalah kartu. Nah, di bawah, kalau tidak salah di bawah ya, di tengah-tengah posisinya ada fitur kartu. Nah, di situ akan kelihatan kartunya, dan itu bisa dikirim kartunya ke email. Kita bisa lewat email. Kalau misalkan dibutuhkan sebagai syarat untuk mengurus dokumen, silahkan bisa melalui mobile JKN tentunya sobat JKN. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan, berarti harus urus NIK dulu Pak, baru bisa urus BPJS PBI ikut ibu. Nah, sebetulnya kami sarankan jika memang sudah keluar dari rumah sakit, alangkah baiknya mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu agar data Bapak Ibu lebih valid. Tapi kalau misalkan sedang dirawat, tidak perlu ya sobat JKN, langsung saja melaporkan ke petugas rumah sakit yang ditunjuk dengan surat keterangan lahir dan juga kartu keluarga dari bayi baru lahirnya tadi sobat JKN. Iya. Oke, lanjut Pak. Nenek saya baru punya dari jatuh tempo tanggal 28. Kalau sudah bayar bisa langsung digunakan. Nah, untuk peserta mandiri yang punya tunggakan jatuh tempo, ini jatuh tempo pembayaran pertamanya tanggal 28 ya. Nah, usahakan di pas saat bisa dibayar itu dicek lagi di lewat aplikasi mobile JKN bisa, lewat Pandawa bisa, lewat call center juga bisa. Nah, kalau pun misalnya ada delay sistem yang setelah pembayaran, kalau untuk mandiri biasanya paling lama 30 menit setelah dibayar. Setelah 30 menit dia setelah dibayar biasanya dia langsung aktif. Biasanya kalau yang secara sistem pembayarannya lancar, setelah dibayar langsung aktif dia. Nah, seperti itu ya sobat JKN ya. Jangan khawatir, begitu bayar bisa langsung digunakan. Iya, setelah bayar biasa langsung digunakan. Pak, mau tanya dong, kenapa BPJS saya tidak aktif sekarang lagi Pak? Katanya. Gimana? Nih ada pertanyaan, kenapa BPJS saya tidak aktif harus lagi? dicek dulu ya sobat Iya. JKN. Karena apa? Yang pertama tadi karena PBI-nya apakah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah? Iya. Atau misalkan Bapak Ibu peserta mandiri tapi tidak membayar, itu bisa juga tidak aktif. Atau dulunya bekerja sebagai pekerja penerima upah, kemudian tidak bekerja lagi. Kemudian itu kartunya tidak aktif lagi. Jadi sobat JKN untuk mengaktifkan kembali bisa reaktivasi ya. Reaktivasi menjadi peserta mandiri bisa, ataupun ke segmen yang lain sesuai dengan kondisi sobat JKN sekarang. Kalau untuk menjadi peserta mandiri bisa melalui Pandawa 24 jam ya, sudah disematkan di pojok kanan atas di nomor WA atau Pandawa yang sudah disediakan. Jadi sobat JKN bisa melakukan reaktivasi di situ tentunya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ini Kak mau tanya, kalau email sama password bagaimana biar bisa? Oh, ini maksudnya adalah Kak,
email atau password lupa, bagaimana cara buat aplikasi BPJS? Ini mungkin salah alamat ya. Yang ditanyakan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sobat JKN lupa password untuk aplikasi mobile JKN milik BPJS Kesehatan, itu cukup nanti di halaman login masuk, setelah klik masuk di bawahnya itu ada tulisan lupa password, nanti diklik aja, dipilih lupa password aja. Nah, setelah lupa password nanti ada pilihan selanjutnya adalah memasukkan nick, masukkan kode captcha, kemudian selanjutnya nanti pilih notif antara dua, yaitu antara pilih OTP ke SMS atau ke email. Nah, nanti dilanjutin aja, nanti di situ nanti bisa dia pembaruan password supaya nanti bisa login lagi ke akun mobile JKN ya. Oke, saya sambil scroll ini pertanyaan ya. Iya. Kita scroll pertanyaan ini. Untuk anak yang belum ada KTP gimana, apakah bisa Pak? Jadi tadi jika ingin mengakses layanan cukup dengan menunjukkan kartu identitas anak ya? Iya. Kalau anak di bawah 17 tahun ataupun NIK yang tertera pada kartu keluarga bisa menggunakan itu. Oke, lanjut. Bawahnya. Kak mau tanya. Tadi sini udah ada ini. Udah ya. Lanjut. Ini Kak. Satu kakak ada 4 orang. Ya, terdaftar dapat KIS dari sekolahan, terus yang 1 orang belum masuk, bisa terus ya. Oke. Jadi sobat JKN tadi jika memang PBI ya, kalau ini seperti pertanyaan maksudnya PBI. Jadi sobat JKN bisa langsung menghubungi dinas sosial setempat untuk kembali diusulkan menjadi penerima bantuan iuran, karena idealnya memang terdaftar 1 kakak sebagai penerima bantuan iuran. Nah, ini ada juga nih Bang, menarik juga nih. Pak, BPJS pemerintah sudah tidak aktif dan tidak pernah dipakai. Apakah BPJS bisa diaktifkan lagi? Nah, ini kalau yang pilih pemerintah pusat tadi itu langsung aja nanti ke dinas sosial setempat ya, dinas sosial sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Nanti ajukan aja reaktivasi namanya. Tapi sebelumnya pasti akan dicek dulu bahwa kalau untuk yang PBIJK ini ya, Bang, yang bisa reaktivasi yang 6 bulan. Iya, seperti itu sobat JKN. Jangan lebih dari 6 bulan ke untuk nonaktifnya ya. Jadi kalau memang nonaktif baru-baru ini, misalnya saya dulu pernah kok di Desember pakai, tapi saya coba di Februari udah nggak aktif lagi. Nanti coba diajukan aja reaktivasi PBIJK namanya. Oke, lanjut. Coba jelaskan masalah desil Pak. Mohon maaf ya, ini mungkin ya desil nanti domainnya sobat JKN bisa lebih ke dinas sosial ya, ataupun sebenarnya banyak informasi terkait dengan desil ini bisa diakses di Google dan lain-lain terkait dengan kriterianya seperti apa. Dan mungkin di sobat JKN bisa bertanya konfirmasi ke dinas sosial setempat ataupun di Badan Pusat Statistik setempat gitu. Oke, lanjut. Pak, kalau kita ke IGD ya, Pak, kalau kita ke IGD dengan keluhan digigit hewan apa bisa digunakan BPJS-nya Pak? Nah, lagi menarik nih terkait dengan pelayanan. Nah, sobat JKN terkait dengan pelayanan emergensi, nanti penentuan apakah masuk ke kriteria emergensi atau tidak itu ditetapkan oleh dokter yang ada di fasilitas kesehatan tentunya sobat JKN. Jadi memang kalau dirasa ini memang masuk ke kriteria emergensi, maka akan langsung dijamin dalam program JKN sobat JKN. Oke ya. Oke. Kita lanjut nih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini Kak, berapa bayar tunggakan anak 20 bulan kelas 3? Jadi tinggal dikalikan saja sebenarnya sobat DKN, 35.000 dikali kalau kelas 3 ya. 35.000 dikali dengan 20 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau untuk iurannya seperti itu sobat DKN kalau ingin mendaftar di kelas 3 mandiri untuk anak yang berusia 20 bulan. 20 bulan. Jadi lebih kurang di 735.000 sobat DKN. Oke, lanjut.
Kan aku BPJS-nya aktif, tapi ada tunggakan 11 bulan. 11 bulan mau lahiran, itu bisa kepake kah Kak BPJS PBPU katanya. Oke, jadi ini Sobat JKN, kalau selama kartunya aktif ya, Sobat JKN bisa menggunakan atau bisa mendapatkan jaminan kesehatan menggunakan jaminan kesehatan nasional. Jadi silakan Sobat JKN. Nah, pertanyaan jika masih memiliki tunggakan sebelum beralih segmen, nah kami sarankan kepada Sobat JKN untuk melakukan pembayaran ya tentunya. Kemudian apakah pembayarannya dilakukan secara langsung atau cash ya, ataupun bisa melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari Sobat JKN tentunya. Kalau kartunya aktif bisa digunakan, bisa digunakan. Lanjut. Ini lapak asik. Hah? Ini lebih ke BPJS Tenagakerja ya, lapak pendapatan JKN. Tapi Kak, berapa ini sudah Pak? Saya satu makanan nggak bisa dan 3 anak saya dapat kis gratis, tapi suami saya nomor 4 enggak. Oke, ini sama tadi ya. Ada 3 orang di dalam kartu keluarga aja, dan 6 orang keluarga, anggota keluarga, kemudian 3 orang sudah mendapatkan PBI, kemudian yang anggota keluarganya tidak mendapatkan. Ini Sobat JKN bisa melakukan pengusulan melalui dinas sosial setempat ya, untuk diusulkan kembali menjadi peserta penerima bantuan iuran. Yuk. Kita lihat aja ke bawah aja, lanjut ke bawah. Oke, Sama. Oke, ini pertanyaannya banyak ini ya, sudah kami sering sampaikan tadi. Jadi kita coba cari yang berbeda sedikit. Iya. Nah ini bagus nih, dari Rizky Melina. Pak, kan saya masih gabung sama BPJS keluarga, nanti saya nikah masih ikut gabung nggak ya? Nah, jadi nanti untuk Sobat JKN, jika nanti sudah ini ya pisah dalam artian sudah menikah, artinya Sobat JKN silahkan melakukan proses perubahan data, tentunya bisa melalui Pandawa tadi, untuk kita lakukan pendaftaran secara keluarga barunya ya, karena tentunya nanti kita akan gabungkan dengan suaminya, dan bahkan juga mungkin bisa juga kita tambahkan menjadi tanggungan suami ya, durasi ya. Bisa. Misalkan sebelumnya dengan orang tuanya terdaftar sebagai pekerja mandiri ya, peserta mandiri, kemudian ternyata menikah dengan suami misalkan pegawai negeri atau pegawai dari badan usaha, anggota Polri, TNI. Nah itu bisa menjadi tanggungannya dari si suaminya tadi atau dari istrinya bekerja tadi. Jadi bisa ya, kami sarankan bisa langsung untuk melakukan perubahan data, karena itu memang merupakan salah satu kewajiban dari peserta JKN untuk melaporkan terkait dengan perubahan data kepada BPJS Kesehatan. Oke, masih ada Bu Rasri beberapa pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan masih seputaran tadi. Nah, ini ada nih Bang. Suami kan dapat PBJK, sedangkan istri sama anak BPJS yang bayar atau yang mandiri ya. Nah itu bisa diubah ke PBI yang jaminan juga, yang ditanggung pusat juga enggak katanya. Ini dari Galeri Muslimah. Iya. Galeri Muslimah ya. Nah jadi seperti disampaikan tadi, jika dalam anggota keluarga ada yang sudah terdaftar PBI, tapi ada anggota lain yang terdaftar di segmen yang lain, jika ingin mendaftarkan menjadi peserta PBI, itu Sobat JKN bisa melakukan proses pengusulan melalui Dinas Sosial nih Bu Asri. Karena proses pengusulan terkait dengan penerima bantuan iuran PBI JK ini melalui Dinas Sosial di masing-masing atau di daerah domisili Sobat JKN berada, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya cukup menarik ya hari ini. Iya. Pertanyaannya cukup menarik dan banyak yang masuk. Mohon maaf juga ya buat Sobat JKN, mungkin ada pertanyaan terlewat yang silahkan bacakan. Karena memang ini live TikTok kita rutin ya. TikTok di KC Solok nih rutin sebetulnya Sobat JKN. Jadi boleh di follow ya. Iya, boleh di follow akunnya, nanti di kesempatan berikutnya mungkin masih banyak. Masih banyak live berikutnya. Dan pertanyaan memang tidak. Oke, kita baca sekitar 2 pertanyaan lagi mungkin Bro Hasri ya. Kita baca 2 pertanyaan lagi Bro Hasri. Ya, sebelum kita tutup ya. Ini karena memang mau tutup live-nya. Kita lanjut pertanyaan.
Pak mau nanya, mau daftar JKN tapi foto nih tadi Iya. sudah mau tanya kalau mau pakai baju sebagai operasi benarkah apa saja saran. Ini bagus nih pertanyaan dari Albert Einstein. Iya. Ini nama Langsung akunnya yang nanya cukup Iya. menarik ya. Jadi kita sampaikan bahwa memang jika terdaftar dan sudah aktif maka bisa langsung digunakan untuk proses persalinan seperti ditanyakan oleh Albert Einstein ya peserta Sobat JKN kita ini. Nah itu bisa ya Sobat JKN ya, nanti alurnya sama. Tentunya jika berobat dari FKTP, jika memang perlu dirujuk maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan atau persalinan dilakukan di rumah sakit. Jika kondisinya emergensi, maka bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat tentunya Sobat JKN. Jadi jangan khawatir. Nah syaratnya apa aja? Cukup dengan membawa tadi KIS digital pada aplikasi mobile JKN, kemudian atau menggunakan kartu tanda penduduk atau NIK yang tertera pada kartu keluarga. Jadi sudah bisa digunakan oleh Sobat JKN untuk persalinan. Oke lanjut. Satu pertanyaan terakhir mungkin Bro Hasri. Kemudian, Nah ini ada pertanyaan terakhir nih. Bang mau tanya bang, kalau mau pakai kartu BPJS tadi nih yang melahirkan. Iya. Ini sudah. Udah ya. Lanjut. Mau Kita lanjut bang tanya, ini pertanyaannya banyak ya ini. banyak yang sama ya. Ini ada nyuruh ngopi nih. Terima kasih. Ngopi dulu kita ya. Keluarga tidak terkategori. Oke kita lanjut. Ini banyak pesertanya ini ya. Cara ganti vaskesnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita jawab. Cara ganti vaskes seperti apa? Cara ganti vaskes itu teman-teman bisa melalui mobile JKN. Kami sarankan menggunakan mobile JKN Sobat JKN karena bisa dilakukan perubahan vaskes di sana. Perubahan data peserta namanya. Jadi silakan nanti setelah login ada fitur menu perubahan data peserta, bisa melakukan perubahan vaskes secara kolektif atau hanya diri sendiri silakan. Dan perubahan vaskes ini bisa dilakukan minimal 3 bulan sekali. Iya. Nah, jadi Sobat JKN misalkan bulan ini pindah, bulan depan mau pindah lagi. Jadi ketentuannya adalah 3 bulan sekali perpindahan vaskesnya. Oke ya. Bulan terakhir nih, karena ada pertanyaan terakhir lagi. Tadi ada yang bertanya bagaimana mengaktifkan anak lebih dari 21 tahun. Nah. Jadi gini Sobat JKN. Jadi kalau misalkan seperti disampaikan Bro Hasri di awal tadi, jika ingin direaktivasi misalkan anak dari pekerja penerima upah ya, baik itu contoh anak PNS, TNI Polri atau pegawai badan usaha. Nah, jika Sobat JKN masih kuliah di umur 21 tahun sampai dengan 25 tahun itu kita bisa lakukan reaktivasi. Reaktivasi tentunya kita membutuhkan surat keterangan aktif kuliah atau minimal bukti bayar ini ya juga bisa kita akomodir. Itu di update-nya per tahun sekali Sobat JKN sampai dengan selesai kuliah. Tapi pertanyaannya begitu sudah selesai kuliah, apakah bisa menjadi tanggungan lagi? Nah, Sobat JKN jika sudah tidak menjadi tanggungan atau tidak kuliah lagi, maka bisa kita reaktivasi menjadi peserta mandiri. Bisa melalui Pandawa sudah kami sediakan di pojok kanan atas, atau 08 ya di call center juga bisa untuk kita lakukan reaktivasi peserta yang tidak aktif tadi Sobat JKN. Oke ya? Oke, mungkin cukup dulu. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke ya? Masih ini ya seputaran yang sama ya pertanyaannya. Mungkin. Oke Sobat JKN, terkait dengan pertanyaan masih banyak ya. Kami mohon maaf sebelumnya tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Dari ini terakhir mungkin nih karena ini, sekarang lagi posisi hamil 9 bulan. Posisi BPJS PBI nggak aktif, apakah diurus langsung aktif Pak syaratnya? Oke, untuk Ibu Lia Herawati ini pertanyaan terakhir yang kami jawab ya. Jadi Sobat JKN, jadi kami sarankan jadi sekarang sudah hamil 9 bulan, jadi sebelum melahirkan bisa melakukan pengurusan tadi. Contoh, jika memang non aktif PBI-nya 6 bulan terakhir, itu bisa diusulkan kembali menjadi peserta atau direaktivasi kembali PBI JK-nya dengan melengkapi ya syarat yang diminta oleh Dinas Sosial, itu surat keterangan membutuhkan pelayanan dari fasilitas kesehatan terdekat. Nah itu dokumen itu yang dibawa ke Dinas Sosial setempat. Nah kalau mau reaktivasi menjadi peserta mandiri juga bisa.
Sobat JKN. Jadi bisa juga mendaftarkan secara mandiri dan kemudian bisa langsung aktif dengan ketentuannya. Iya. Ini ya, membayar iuran sejak bulan aktif. Iya. Iya. Jadi Sobat JKN jangan khawatir, misalkan tidak aktifnya di bulan Januari 2026. ya, 2026, kemudian sekarang mau diurus langsung aktif. Nah, Sobat JKN bisa mendaftar dengan ketentuan membayar iuran sejak dinonaktifkan. Iya, nanti dia setelah pembayaran bisa langsung aktif kok Kak. Ya. Oke ya, mungkin ada lagi Bro Asri pertanyaan? Mungkin untuk live kita kali ini kita cukupkan dulu ya Sobat JKN. Yes. Karena keterbatasan waktu. Mungkin kita bisa jumpa lagi di live berikutnya bersama kami JKN Solo Raya. Mohon maaf semua buat sobat-sobat JKN yang banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi tidak bisa kita bacakan semuanya. Untuk yang berikutnya nanti boleh bergabung lagi dengan kita. Jadi silakan follow akun JKN Solo Raya dan nantikan live berikutnya dan tentu dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Dan juga pesan terakhir, pastikan keaktifan BPJS Kesehatan Sobat JKN semua dan pastikan membayar iuran secara rutin. Iya. Terima kasih buat Sobat JKN semuanya. Oke, demikian Bro Asri. Oke, kita tutup ya semua. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.